dari kelompok 2 dan kelompok 5 untuk modul 2. Modul 2 untuk persamaan aljabar, metode Gauss-Jordan, dan Gauss-Seidel. Oke, jadi mungkin buat tes awal kali ini, mohon maaf sebelumnya, sepertinya lebih bakal terfokus ke pengambilan nilai aja ya. Jadi nanti jika dirasa ada diskusi lebih lanjut atau pertanyaan-pertanyaan lebih, ntar feel free to ask aja. Bisa PC, WhatsApp, Line boleh. Jadi untuk kali ini, tes awalku bakal dibagi jadi 2 sesi. Tes tulisan, nanti teman-teman bakal dikasih form yang akan teman isi selama 15 menit. Dan terus setelah tes tulisan akan dilanjut oleh tes lisan. Tes lisan di sini harapannya bisa dilihat mengenai keaktifan teman-teman dan bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sempat dibahas di tes tulisan tersebut. Dan karena sudah lengkap juga, bisa langsung kita mulai aja. Ini bakal aku kirim linknya. Ini link Google Form. Silakan diisi 15 menit dari sekarang sampai jam 7.46. Di chat Zoom ya. Sampai 7.47 deh. Pas ganti.
Buat pengisiannya 5 menit lagi ya. Oke, karena udah 15 menit ya. Kurang 3 orang nih yang belum sakit. Baru 9 responses. Silakan bisa langsung disubmit aja. Kurang satu lagi.
Oke, udah 12 respons ya. Oke, kalau gitu aku anggap ini udah beres semua. Dan karena untuk sesi pertama untuk tes tulis sudah selesai, kita langsung lanjut ke sesi kedua aja, tes lisan aja. Di sini silakan buat teman-teman yang langsung ingin menjawab, bisa langsung ngomong aja. Dan ya, seperti biasa lah ya. Bukan seperti biasa sih. Buat teman-teman yang mungkin menjawab lebih banyak, jelas tentu akan mendapatkan nilai ekstra gitu ya. Jadi ya silakan seaktif mungkin teman-teman lah buat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti bakal kelontarkan. Tapi kurang lebih aku bakal ngebahas dulu dari yang tes tulisan dulu. Dari soal pertama dulu deh, coba kita bahas dulu dari awal ya. Sekaligus teman-teman bisa ngejawab lagi. Buat yang pertama, terkait tujuan praktikum dari masing-masing metode, mungkin ada yang mau ngasih jawaban, ada yang mau ngomong apa tujuan praktikum dari masing-masing metode buat dua metode ini ya? Izin mencoba menjawab, Kak. Boleh, monggo. Iya, yang pertama untuk yang Gauss-Jordan, yaitu tujuannya untuk mempelajari dan memahami metode numerik untuk menyelesaikan persamaan aljabar secara langsung dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Untuk metode Gauss-Seidel, yaitu percobaan ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami metode numerik untuk menyelesaikan persamaan aljabar secara tidak langsung menggunakan metode Gauss-Seidel. Oke, thank you Mas Ahmad Habib. Ada yang mau nambahin mungkin yang merasa beda? Oke, sepertinya cukup ya. Oh, ada yang Mbak Widya mau ngomong? Enggak, sama. Oke. Oke, kalau gitu buat nomor 1 seperti udah sama semua. Udah cukup lah ya. Buat tujuan praktikum seperti itu harapannya bisa sama juga. Teman-teman yang mungkin beda terkait tujuan praktikum seperti apa. Lalu untuk yang pertanyaan yang kedua, terkait persamaan persamaan aljabar. Apa yang dimaksud dengan persamaan aljabar? Ada yang bisa ngasih penjelasan? Monggo, silakan. Silakan barangkali ada yang ingin menjelaskan terkait persamaan aljabar itu apa? Sistem persamaan aljabar ya, khususnya karena kita bicara masalah Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel. Nggak ada yang mau coba jawab kah? BTW ini Zoom-nya tinggal 9 menit lagi ya? Iya, Mas. Padahal tadi sudah di setting recurring itu kok tetap nggak bisa ya? Wah, aku juga nggak paham sih ya. Gimana? Ya udah ntar join link yang sama lagi aja abis ini. Bisa kan itu ya? Iya, sepertinya bisa. Oke. Oke. Buat yang persamaan aljabar ini nggak ada yang mau jawab berarti? Oke. Mungkin terlalu gampang kali pertanyaannya ya. Jadi kita skip dulu aja ke pertanyaan selanjutnya.
buat yang ngebedain metode langsung dan nggak langsung, ada yang mau ngejelasin? Saya ingin coba menjawab, Mas. Boleh. Untuk pada metode langsung itu dengan mengeliminasi salah satu persamaan sehingga hanya mengandung satu bilangan yang tidak diketahui, kemudian hasil yang didapat digunakan untuk mensubstitusi persamaan lainnya. Kemudian untuk yang metode tak langsung itu menggunakan proses iteratif dan menggunakan tekanan-tekanan awal untuk nilai X-nya. Oke, thank you Mbak Rafika. Ada yang mau nambahin lagi mungkin yang lain? Terkait perbedaan metode langsung dan nggak langsung? Oke, cukup sepertinya ya. Oke, jadi buat metode langsung dan nggak langsung, ya memang secara simpelnya gitu ya. Secara simpelnya kalau Gauss-Jordan, metode langsung, itu dalam artian pencarian hasil solusinya itu langsung dihitung. Langsung dihitung dari matriks-matriks yang sudah tersedia. Dengan mengubahnya menjadi matriks identity gitu ya. Sedangkan kalau nggak langsung itu tadi udah benar juga yang disebutin oleh Mbak Rafika terkait hal-hal seperti iterasi, iteratif, trial, itu nggak langsung karena butuh nilai hampiran awal gitu ya terkait metode ini. Oke, jadi seperti udah paham semua terkait perbedaan metode langsung dan nggak langsung. Terus soal selanjutnya, coba bisa jelasin dong konsep dari masing-masing metode seperti apa. Mungkin Gauss-Jordan dulu deh. Ada mau ngejelasin terkait konsep Gauss-Jordan itu kayak gimana? Secara dasarnya aja ya. Nggak usah ke MATLAB-nya dulu. Monggo silakan Mas Mbak yang mau menjelaskan. Silakan Mas Kristiawan. Saya izin menjawab. Kalau menurut saya, untuk yang Gauss-Jordan itu lebih ke metode yang menggunakan substitusi langsung dari matriks-matriks yang sudah ada, dari matriks-matriks yang sudah ada di soalnya, seperti itu, Mas. Jadi lebih ke apa ya? Step-stepnya itu langsung menggunakan matriks dari yang sudah disediakan. Mungkin seperti itu sih, Mas. Oke, thank you Mas Kristiawan ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan terkait Gauss-Jordan? Izin menambah ya, Mas. Adalah sepatu dari Nike. Ya. Oke, boleh silakan. Jadi kalau metode Gauss-Jordan itu tahap eliminasi sama substitusi kembalinya itu dilakukan bersama-sama, yaitu atau augmentasi matriks. Di sini matriks dari matriks sebelumnya itu diubah menjadi matriks diagonal, gitu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Oke, kalau gitu, bisa menambahkan Mas. Boleh. Silakan. Kalau metode eliminasi Gauss ini menurut saya banyak digunakan untuk menyelesaikan sistem-sistem persamaan linear gitu. Kemudian prosedurnya yaitu mengubah bentuk persamaan tersebut menjadi segitiga atas. Jadi yang bawah itu 3 itu nilainya 0 semua. Kemudian salah satu persamaan dari sistem persamaannya hanya mengandung satu variabel yang tidak diketahui. Kemudian setiap persamaan selanjutnya terdiri dari satu tambahan variabel yang tidak diketahui. Oke, thank you Mas Ahmad Habib. Oke, jadi itu ya buat Gauss-Jordan ya. Jadi pada dasarnya buat Gauss-Jordan itu kalau dibilang simpelnya, gimana caranya sih kita menyelesaikan persamaan sistem ya, sistem persamaan aljabar linear. Jadi nggak ada pangkat-pangkatnya,
sistem persamaan aljabar linear, entah itu berapa variabel dan berapa persamaan, dan memang syarat yang harus dipenuhi pertama kali juga ketika memang mau menggunakan Gauss-Jordan ini antara variabel dengan jumlah persamaannya itu harus sama. Alias degree of freedom-nya harus 0. Kalau nggak bakal bisa dipenuhi. Karena konsep dari Gauss-Jordan ini adalah gimana cara kita mentransformasi matriks A atau matriks persamaannya itu menjadi matriks identity gitu ya, yang tadi disebutin. Di mana diagonal itu angka 1 dan yang lainnya itu angka 0. Oke, kurasa udah cukup paham juga perihal Gauss-Jordan. Untuk Gauss-Seidel, ada yang mau menjelaskan seperti apa? Monggo yang mau jelasin terkait Gauss-Seidel. Mencoba menjawab, Mas. Boleh, silakan. Kalau untuk Gauss-Seidel itu harus menebak nilai awal dulu untuk bisa dilakukan iterasi hingga memperoleh data yang konvergen. Mungkin cukup. Oke, thank you Fatimah. Dan BTW karena udah kurang dari 1 menit lagi ya. Jadi gimana enaknya nih Fatimah nih, yang buat room? Di end dulu saja, Mas. Boleh. Baik, izin end ya, Mas. Monggo.